Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih Pak, hari ini kita bisa bertemu. Kita akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas kita di modul 2.3 tentang demonstrasi kontekstual. Ini kan Bapak, saya di sini sebagai supervisor, Bapak nanti sebagai coach ya. Nanti ada Pak Iwan sebagai coach. Saya bertugas sebagai supervisor di sini. Saya akan berdiskusi dulu bersama Bapak untuk merundingkan hal-hal tentang rubrik penilaian yang akan digunakan nanti selama coaching. Mudah-mudahan coachingnya berjalan lancar sesuai dengan rubrik yang akan detailnya. Bagaimana nanti Bapak terjalin kemitraan antara coach dengan coachee, bagaimana nanti Bapak menggali potensi yang akan diungkapkan oleh coachee nanti. Mudah-mudahan lancar. Dan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak tuh untuk mengembangkan kompetensi yang mana nanti selama Bapak coaching bersama Pak Iwan? Yang dikembangkan adalah saya mampu menanyakan hal-hal yang nanti permasalahannya dari Pak Iwan. Ya, kompetensi Pak Iwan yang ingin dikembangkannya. Ya, sehingga nanti memunculkan potensi jawaban yang mengarah kepada solusi. Jadi saya akan dengarkan dulu seperti apa, nanti saya akan menanyakan kaitan dengan memecahkan masalah. Yang ingin saya kembangkan adalah saya mampu nanti mencari alur, menggali atau menerapkan alur dari Tirta sehingga nanti terjawab solusi dari Pak Iwan itu sendiri. Yang Bapak amati itu nanti dari pembicaraan antara coach dengan coach itu apa yang akan diamatinya? Yang akan diamati adalah yang pertama, saya mampu menanyakan pertanyaan-pertanyaan, mengemukakan alurnya dengan baik sehingga Pak Iwan mampu mencari solusi sendiri. Artinya adalah bagaimana saya bisa memunculkan potensi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan sehingga saya mampu menjadi coach yang baik ya, bagi mengembangkan indikatornya indikatornya dari si coach tersebut. Harapan yang Bapak harapkan dari observasi yang akan kita lakukan ini, harapan coaching selama coachingnya bagaimana? Adalah yang pertama muncul solusi dari coach itu sendiri, kemudian saya tidak mengarahkan lah gitu ya, nanti munculnya permasalahan-permasalahan yang muncul itu dari Pak Iwan dan mampu menghasilkan solusi yang baik bagi permasalahan yang akan nanti disampaikan. Seperti apa masalahnya nanti akan kita tanyakan karena kan belum tahu ya seperti apa nanti masalahnya. Jadi indikator yang ketercapaiannya itu harus sesuai dengan tujuan utama dari kegiatan coaching ini. Itu sendiri, ya, mudah-mudahan dalam kegiatan ini berjalan lancar. Bapak sebagai coach dan Pak Iwan sebagai coachnya juga mampu mengungkapkan masalah-masalah yang ada pada diri coach tersebut. Mudah-mudahan Pak Iwannya tidak malu-malu agar mampu mengungkapkan atau mengutarakan keluh kesah yang ada pada dirinya sehingga solusi yang didapatkan juga nanti sesuai dengan yang diinginkan, tidak setengah-setengah. Jadi Bapak menuntut untuk menggali itu ke sananya
lebih mudah ya Pak ya. Ya, salah satu paradigma berpikir kucing itu adalah ketika koci itu sendiri terbuka terhadap permasalahannya. Ya. Yang saya harapkan nanti Ibu Profesor mengamati saya apakah alur cerita yang saya lakukan itu benar atau tidak, kemudian juga prinsip-prinsipnya tercapai atau tidak, itu yang saya harapkan dari indikator ini diharapkan tercapai. Ya Pak, Ya, itu saja. mudah-mudahan coachingnya lancar. Nanti kita bertemu lagi setelah Bapak melakukan coaching. Ya. Terima kasih, selamat menjalankan coaching. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Pak Iwan menelpon saya tapi tidak terangkat. Kemarin itu mohon maaf. Nah sekarang alhamdulillah ketemu. Pak Iwan sehat? Alhamdulillah Pak. Boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh, sangat senang sekali Pak Iwan. Jadi saya mau istilahnya mau ada yang saya tanyakan atau bercerita Pak tentang keadaan atau situasi yang saya rasakan akhir-akhir ini di baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah gitu. Jadi saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan untuk hari ini Pak itu. Kira-kira dari obrolan yang kita harapkan di sini, tujuan yang ingin dicapai Pak Iwan itu seperti apa mengenai tadi permasalahan? Gini Pak, jadi akhir-akhir ini saya rasakan atau saya lihat murid-murid di kelas ataupun di lingkungan sekolah kita Pak ya, terutama itu. Jadi kedisiplinan anak itu semakin kesini semakin menurun, terutama baik secara tutur kata, bahasa, terus cara berpakaian, bahkan dengan gaya rambut pun sekarang sudah tidak mencerminkan lagi seorang siswa, apalagi kita di sekolah dasar seperti itu. Gitu. Jadi ada perubahan ini etika sopan santun keseharian yang tidak sesuai dengan kearifan lokal, dengan norma-norma kita selaku orang timur, termasuk kita orang-orang yang beragama, karena emang pengaruh-pengaruh budaya itu ya. Kita tahu bagaimana budaya luar itu menghantam kita dari HP, dari TV, dari bergaul juga seperti itu. Kira-kira dari obrolan yang kita ini lantas apa yang diharapkan dari yang diharapkan? Saya ingin menerapkan kedisiplinan terhadap anak, gitu Pak. Jadi supaya anak-anak tersebut sesuai dengan alurnya, bahwa anak sekolah itu identik dengan kedisiplinan baik, terus ada tutur kata sopan terhadap orang lain juga kelihatan, dan yang ketiga cara berpakaian pun harus mencerminkan seorang pelajar, seperti itu yang saya inginkan. Jadi agar anak-anak disiplin sesuai dengan tata tertib, mungkin tata tertib sekolah yang ada, karena emang hari ini kalau tidak ada tata tertib, apalagi dalam kondisi seperti ini, maka akan berbahaya lagi bagi anak. Kira-kira yang menjadi kesulitan Pak Iwan apa coba barangkali? Yang jadi kesulitan saya adalah ketika bagaimana ini mendisiplinkan anak di sini, dan yang saya inginkan itu adanya dukungan baik dari rekan-rekan yang ada di sekolah, terus ada dukungan dari orang tua, bahkan ada dukungan-dukungan yang dari tokoh agama lah, seperti itu yang saya inginkan. Jadi sehingga anak tidak terlalu jauh dari realnya sebagai siswa sekolah lah istilahnya gitu kan Pak, seperti yang tadi sudah menggunakan bahasa-bahasa binatang, menggunakan bahasa-bahasa kasar, itu kan sudah tidak mencerminkan anak yang sekolah seperti itu ya. Jadi anak-anak keluar dari realnya ya berarti, dan supaya kembali ke real kebenaran tadi tertib, maka perlu dukungan dari berbagai pihak sehingga anak kembali lagi menjadi tata tertib. Bagaimana menurut Pak Iwan, bagaimana menghadapi situasi ini? Nah, saya rencananya begini Pak, kalau menurut hemat saya dan pemikiran saya,
Jadi ada suatu program, Pak. Suatu program yang mana yang pertama ini harus satu misi antara rekan sejawat juga dan saling dukung mendukung. Yang pertama, kita bagaimana caranya supaya mendisiplinkan anak tetapi dengan cara-cara yang lembut ya, yang cara lembut. Contohnya misalkan seperti ini. Saya punya sedikit rencana, Pak. Salah satu mudah-mudahan ini berkenan dan sesuai dengan Bapak juga sebagai pimpinan saya di sini, bahwa yang pertama itu harus ada semacam bukan tata tertib lagi ya. Jadi ada semacam kesepakatan kelas, Pak. Kesepakatan kelas dengan menggunakan bahasa yang tadi itu secara istilahnya bukan menjas dan menyuruh, tetapi akan timbul nanti kesadarannya. Salah satu contohnya misalkan tentang kalau tata tertib kan sudah jelas Pak ya, sudah ada itu secara umum, tetapi saya ingin guru-guru yang lain adalah mengetahui untuk membuat kesepakatan kelas. Ya bagaimana di situ kesepakatan kelas di sini ada semacam kata rapih itu lebih baik, berkata sopan itu lebih indah. Jadi kan tidak ada istilahnya unsur paksaan untuk kamu harus berbuat atau berbicara sopan dan sebagainya, tapi setidaknya ada bahasa di situ, ada kata-kata misalkan bahwa rapih itu menarik dan sebagainya. Jadi sehingga anak tersebut, oh berarti kalau tidak rapih itu tidak menarik dan tidak seperti itu. Yang kedua rencananya itu adalah memberikan edukasi atau istilahnya pembelajaran terhadap anak baik dari YouTube. Rencananya anak akan tonton, ajak tonton seperti itu ya, apalagi sekarang kita kan sudah di zaman teknologi banyak seperti itu. Jadi anak dikasih ruang dan ruang bagaimana mencari kira-kira manfaat dari disiplin itu seperti apa, baik dari segi agama ataupun dari segi pendidikan, seperti itu Pak rencana saya. Jadi dari tadi obrolan kita ternyata dari disampaikan Pak Iwan itu rencana Pak itu ada 3. Pertama, minta dukungan dari berbagai pihak ya, dari guru, lingkungan dan sebagainya. Kemudian juga yang keduanya ada sosialisasi dulu yang tadi disampaikan baik kepada guru maupun kepada siswa. Dan terakhir juga tadi disampaikan adanya bagaimana cara membuat budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, membentuk budaya positif di sekolah. Kira-kira yang akan menjadi prioritas yang mana dulu nih? Nah, saya yang pertama prioritasnya itu adalah kita mengadakan rapat pertama dengan rekan guru Pak. Jadi minimal kita satu tujuan, satu visi gitu. Jadi nanti dikembangkan di kelasnya masing-masing sehingga tujuan saya itu tadi bisa tercapai, anak bisa disiplin dengan baik, disiplin dengan positif, sehingga nanti muncullah ada semacam sekolah unggulan Pak. Jadi di sekolah kita di sini adalah akhlaknya baik, penampilannya atau disiplinnya baik, dan tutur katanya juga sopan seperti itu. Jadi itu salah satu mengembangkan potensi anak. Kadang-kadang saya sadar mungkin setiap anak mempunyai kemampuan dan kompetensi masing-masing yang dimiliki seperti itu. Jadi langkah awal saya itu adalah ingin kita berkumpul dengan rekan-rekan yang lain sehingga kita satu misi untuk mendisiplinkan anak di sekolah seperti itu. Berarti prioritas pertama adalah bagaimana mensosialisasikan, mengajak guru-guru dan rekan untuk satu persepsi dulu betul ya, dengan kita bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah itu. Jadi pertama adalah mensosialisasikan, kemudian yang kedua membentuk budaya positif termasuk di sekolah maupun di kelas. Kira-kira dari 2 tadi sosialisasi kapan nih mau dilaksanakannya? Apakah mau sosialisasi dulu kemudian menciptakan budaya positif di kelas atau seperti apa rencananya? Saya akan segera Pak, soalnya kita kan sudah memasuki tahun ajaran baru ya, di mana di sini awal tahun adalah sebuah momentum yang sangat tepat ketika untuk pencapaian 1 tahun ke depan. Jadi saya ingin ada pencapaian khusus gitu ya dari sekolah ini, bahwa tahun ini kita menjadi sekolah unggulan dengan mengedepankan kearifan lokal tadi, seperti anak jangan sampai melupakan budaya sendiri, terutama tentang sopan santun, tentang berpakaian dan cara berpenampilan itu harus mencerminkan orang ketimuran seperti itu. Jadi nanti ketika anak sudah disiplin, insya Allah Pak,
ketika kompetensi yang lain seperti semacam ada perlombaan baik tingkat kecamatan ataupun yang lainnya, insya Allah bisa diikuti dengan baik seperti itu. Kali saya rasa kedisiplinan ini adalah sebuah modal awal untuk mencapai sebuah kesuksesan seperti itu. Itu rencana bagus sekali Pak Iwan, karena tanpa dukungan guru-guru atau pihak sekolah itu mungkin akan terhambat juga. Kalau tanpa dukungan. Jadi dimulai tadi dengan adanya sosialisasi, kemudian nanti menerapkan budaya positif. Kira-kira ini untuk menjaga komitmen Kak Iwan untuk terus melaksanakan, menggelar atau menerapkan supaya anak lagi beretika beradab seperti apa? Komitmennya saya ini adanya semacam program berkelanjutan, Pak. Berkelanjutan, jadi kita 1 bulan awal ini programnya seperti apa, terus 2 bulan kemudian ingin seperti apa, dan sampai kepada akhir tahun sehingga tujuan tersebut bisa tercapai. Jadi ada semacam perencanaan, pelaksanaan, dan termasuk evaluasi Pak nanti. Jadi sejauh mana ide atau permasalahan yang saya rasakan tadi dengan solusi yang kita obrolkan sekarang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan nanti bisa mencari solusi ketika ada program tersebut tidak berjalan seperti apa. Jadi kita pertama saya rencananya secepatnya Pak atau 2 atau 3 hari ke depan saya akan merancang dulu rencananya, terus merancang segala macamnya dan termasuk bagaimana standar ini ketercapaian disiplin ini sejauh mana gitu kan, atau mau levelnya seperti apa dulu, mau seperti apa dan sebagainya seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Pak Iwan rencananya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kira-kira apa nih obrolan kita pada akhirnya yang di. Jadi intinya yang saya obrolkan itu jadi jelas. Yang pertama adalah dukungan dan kerjasama di lingkungan rekan sejawat dengan Bapak sebagai pimpinan juga sebagai pengendali di sekolah. Jadi kita pertama adanya komitmen bersama dan adanya tujuan bersama. Jadi sehingga apapun beratnya masalah itu ketika kita bekerja sama dan kolaborasi, insya Allah Pak akan lebih mudah untuk dijalankan seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses ya Pak Iwan. Ya. Saya nanti ingin dengar sekali lagi setelah nanti 2 hari 3 hari seperti apa hasilnya. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak, terima kasih waktunya. Mohon maaf ya yang mengganggu ya. Pak, bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah saya bisa membantu teman saya, bukan membantu ya, memberikan coach yang pada ujungnya sebetulnya adalah solusinya dari beliau itu sendiri itu dan saya rasa saya mampu melaksanakan coaching ini berdasarkan alur Tirta itu saya pikir seperti itu, tapi nanti seperti apa nanti dari observer. Saya telah menjalankan mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir saya menggali kaitan dengan kapan itu akan dilaksanakannya. Jadi dari coaching tadi indikator yang ketercapaian pengembangannya itu di bagian mana? Saya mampu melakukan itu sesuai dengan yang dikembangkan dari diri coachingnya itu. Pak Iwan mampu mengeluarkan solusinya sendiri seperti tadi disampaikan, beliau sendiri memecahkan masalah, yaitu di antara dengan bagaimana cara mendisiplinkan anak. Ketika ada masalah kemudian saya tanyakan adalah solusinya bagaimana mengajak merangkul semua elemen yang ada di sekolah sehingga semua mendukung terhadap budaya positif, adanya sosialisasi bagaimana menciptakan budaya positif ke sekolah, dan juga bagaimana bersama-sama guru siswa membentuk budaya positif. Saya mengamati tadi pada saat Bapak coaching dengan Pak Iwan, Bapak sudah melakukan alur Tirta yang meruntut, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya itu sudah merujuk ke standar yang bagus itu sih menurut saya.
Bagaimana pendapat Bapak mendengar bahwa itu sudah runtut gitu, mendengar kalimat itu? Perasaannya bagaimana? Menurut saya itu sudah runtut karena pada ujungnya pada akhirnya adalah ada solusi dari Pak Iwan sendiri. Yang saya ingin lebih dikembangkan adalah bagaimana saya mendengar lebih aktif lagi dari Koci gitu. Saya kadang-kadang menanyakan lebih cepat mungkin, sehingga saya kurang harusnya menjadi pendengar yang baik dulu untuk menjadi seorang host. Tapi pada akhirnya Pak Iwan mampu menghasilkan mencari solusi sendiri, di mana pada akhirnya Pak Iwan juga bisa menjaga komitmen kaitan dengan bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, tujuannya itu indikatornya ingin mengembangkan budaya positif di sekolah. Bapak sudah menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik atau berbobot tentang indikator-indikator yang ingin dikembangkan, kemudian solusi yang didapatkan juga datangnya dari Koci sendiri. Saya melihat itu selama Bapak melakukan Koci, kemudian dalam mengidentifikasi masalah, Bapak secara detail menanyakan hal-hal atau sehingga unek-unek yang Pak dari Koci ingin keluarkan itu keluar semua, kemudian yang akhirnya solusinya juga terketemu gitu, jadi ada solusinya. Di rencana aksi juga Bapak menanyakan komitmen dan kapan akan itu dilakukan, sehingga hasil dari coaching ini bukan hanya coaching saja, tetapi akan terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Itu yang saya dengar tadi. Kemudian di tanggung jawabnya, benar sekali, si Koci tadi bertanggung jawab atas segala sesuatu yang direncanakan. Mudah-mudahan indikator yang akan dikembangkan juga dapat tercapai oleh Koci tersebut. Nah, saya yang terakhir ingin saya tanyakan ini, berdasarkan hasil yang dilakukan selama coaching barusan, mungkin kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkannya itu seperti apa? Adalah yang ingin saya masuk coaching maksudnya? Ya, coaching. Yang Dari dikembangkan coachingnya adalah diantaranya keberanian untuk mencari solusi sendiri. Artinya berani menyampaikan itu kepada pimpinan gitu, kepada pimpinan lebih, dan juga bermitra dengan rekan-rekan guru yang lain, sehingga ada dukungan. Tadi ada dukungan yang minta dukungan, berarti kan itu kemitraan juga harus dibangun oleh Koci. Jadi bagaimana membangun emosional, bagaimana supaya ada dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan budaya positif. Selain nanti kedekatan dengan kepala sekolah, saya pikir itu pertama adalah keberanian, yang kedua adalah bagaimana menciptakan emosional dengan rekan sejawat. Berarti kegiatan coaching hari ini berjalan lancar, mulai dari pra observasi dan terakhir di pasca bukan observasi, supervisi maksudnya. Pra supervisi dan pasca supervisi. Terima kasih Pak atas bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari semua kegiatan ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.